Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue bareng Sarah Nadia. Sarah Harmon. Sarah Harmon. Oh iya, ini udah penampilan Harmon banget ya. Banget kan? Iya, Beth Harmon ini style wannabe. lu banget ya. Yoi. Siapakah Elizabeth Harmon? Siapa Cil? Dia ternyata adalah child prodigy di bidang chess, tumbuh dan melewati lika-liku kehidupan, adiksinya terhadap minuman dan juga obat-obatan. Gue nggak bisa main catur dan gue nggak, ya maksudnya gue bisa lah, gue tahu gerakan-gerakan umumnya itu tau lah, kayak harus maju, harus miring gitu. Tapi gue nggak pernah menyangka kalau menonton catur tuh seseru itu gitu. Mereka tuh ngasih konteks gitu dalam seriesnya, karena dibikin ceritanya juga linear kan, dari awal. Dianya emang gak ngerti apa-apa, jadi kita sambil belajar sama si Beth ini gitu kan. Iya, prosesnya gitu. ya. Prosesnya tuh kita ngikut gitu. Si Beth Harmon main, terus kayak orang mengelilingi dia, itu kayak jadi ikutan seru gitu. Kayak, gue nih ngapain sih, gue gak ngerti tapi kok seru gitu kan. Soalnya banyak banget sih yang main catur tuh, ada yang caturnya doang tak, ada yang itu bagus kanan banget. kiri. Itu bagus banget. Banyak banget tuh shoot caturnya ternyata bisa sevariatif itu dan menarik sih. Shoot caturnya nggak membosankan. Itu menurut gue poin penting banget. Ternyata gue baru sadar setelah nonton ini tuh main catur nggak cuma makan-makanin doang, tapi kayak makan ada bunuh-bunuhin aja iya, gitu ya. Tapi ternyata dia tuh ada strateginya yang bisa sekompleks itu dan seelegan itu sih. Actingnya Anya Taylor-Joy ini tepat banget sih memerankan si Queen's Gambit ini, si Beth Harmon ini. Karena dia dingin banget gitu di sini. Dia dingin banget. Terus juga mood filmnya juga dingin. Jadi mendukung karakternya dia yang apa ya? Kalau ada orang yang ngomong atau menyakiti dia, membuat dia senang, dia kalem aja, lempeng-lempeng aja gitu. Cuek banget. Cuek banget. Kayak ya udah, gue tuh emang cuman suka chess gitu. Gue suka chess. I don't care about anything else gitu. I'm good at it gitu. Banyak menekenin isu-isu feminisme dan juga woman empowerment, itu gue suka banget gitu. Kayak orang yang seneng di male dominated field itu, walaupun gue nggak ngerasa dia terlalu nekenin bahas kesananya ya. Cuman tetap dia bisa nge-emphasize si perannya Beth sebagai cewek. Dengan detail-detail yang kecil gitu loh menurut gue. Kayak misalnya lagi turnamen catur, terus tiba-tiba pertama kali mens gitu, menstruasi, itu kayak detail kecil banget, tapi dia lempeng banget juga sih. Kayak ke toilet, oh ya udah, langsung balik lagi. Tapi itu kayak ngasih lihat gitu loh, kayak seseorang di male dominated field yang kayak cowok nggak ada sih kayaknya. Tiba-tiba gue lagi turnamen, gue harus ke belakang gitu, sakit ya. Gue ngerasa sakit, gue kira pusing mau muntah-muntah gitu kan. Diskriminasi cewek di chess kayak misalnya pas Borgov di lift sama ada yang diomongin kayak dia kalau lagi kalah marah kayak cewek gitu. Itu kan ya ada seksis gitu loh. Tapi bukan jadi porsi besar gitu menurut gue. Kayak dia bisa bikin ini tuh, chess tuh pengen nekenin malah chess itu genderless gitu. Iya, genderless. Isu di Amerika di zaman itu dimasukin sih, dan porsinya menurut gua nggak terlalu banyak. Si Jolene kan emang cewek kulit hitam kan. Sini juga ada dan berperan kecil tapi penting gitu. Penting. Bukan jadi peran pendukung yang nggak jelas gitu. Kayak apa? Tapi dia di awal dan di akhir nanti muncul sebagai orang yang bisa ngebantu, dan dia ngebantunya tuh bukan karena apa ya, kasihan atau apa, tapi gue tuh percaya sama lu, gue tuh ngedukung lu dari dulu, gue tuh baca koran. Dia emang kuncinya ya. Iya, kuncinya. Karakter kunci juga tuh. Kunci adalah key kan? Betul, kunci adalah key. Key-nya dia. Si series ini ngasih pesan juga kalau ya walaupun lo se-gifted apapun, lo se-prodigy apapun, sebakat apa tuh, ya lo harus latihan gitu. Kalau misalnya nggak ada Beltik, nggak ada Benny yang ngingetin mereka untuk buat baca, buat latihan, ya udah dia bakal cuma jadi intuitive player yang mungkin nggak bakal menang sama Borgov gitu. Iya, nggak akan berkembang. Kan Borgov kan orangnya yang by the book, plays by the book banget. Dan ini juga apa namanya, selain hafal, yakin gitu sih Borgov. Selain itu, directingnya menurut gue emang ketat banget sih. Maksudnya dari cara pengambilan gambar dan kayak semuanya di sini dibikin sangat dingin. Semua karakternya nggak ekspresif gitu. Bercandaan-bercandaannya hampir nggak ekspresif, kecuali mungkin yang kembar. Yang kembar tuh yang cukup ekspresif ya, yang lainnya nggak. Si Jolene juga lempeng, nggak terlalu bener. Dia kayaknya yang paling happy kayaknya, tapi paling happy ya. Tapi yang lain nggak. Benny, Harry, terus si Beth-nya apalagi. Orang tuanya, Mr. Whitley sama Miss Whitley sama dark banget gitu. Jadi director ini mengarahkan ke sana dan itu dapat banget. Semua ornamennya itu, semua elemen-elemennya, gambar, terus properti, lokasi
yang periodik itu tahun 60-an. 60-an bagus dan benar-benar mengesankan apa ya? Era perang dingin kan dengan Rusia gitu. Bisa ya. Iya, era perang dingin. Iya, makanya sedingin itu juga filmnya kan. Dan ya itu emang ini film juga ya. isu politiknya dimasukin kan. Dan ngomongin soal Amerika Rusia di zaman itu, komunisme dan Christ. Nah, itu kan itu tipis banget ya. Kita ada yang mau ngedukung kita nih dari Christ Crusade Christ Crusade. Lo mau didanain, ambil aja kata Benny itu duitnya itu. Enggak, gue nggak mau, gue balikin. Ini idealis ya. Idealis. Relationship-nya Beth sama karakter pendukungnya juga menarik banget sih ya. Yang ngasih kayak hubungan dia tuh banyaknya transaksional nggak sih sebenarnya? I'm fine being alone, dia kan selalu bilang kayak gitu kan. Cuman ya sebenarnya dia tuh juga butuh gitu nggak sih? Iya, dia butuh. Makanya waktu dia balik dari Paris ya, waktu di Summer Harry, ya gue sebenarnya seneng lo ada di sini. Gue butuh temen, makanya disuruh lu nginep di rumah gue aja. Bukan itu sebelumnya. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Ya selain itu emang karakternya Harry, karakternya Benny sama-sama ini juga sih, sama-sama menarik ya. Di luar hubungannya nih ya, gue nggak ngomongin hubungannya, tapi ngomongin karakternya dia, Benny yang karismatik gitu, US champion, terus dengan gayanya yang cowboy. Sebenarnya orang-orang tuh pada suka banget kan. Amerika banget ya, iya bener sih. Represent banget. Ya kan US champion. Bener. Ya kan pemenang. Dikerubungin orang, jago ngomong gitu, jago supel gitu ya, bisa sama kenal sama orang lain cepet. Harry style KW nih. Mirip Harry style sih. Iya sih, nggak ada tato. Dia nangis banget pas Sheba karena ya Sheba yang ngajarin dia chess ya. Maksudnya ibunya, hidupnya itu chess sebenarnya. Iya, yang memulai hidupnya tuh ya Mr. Scheibel itu gitu. Dia seberarti itu. Dan itu menurut gue nih langsung masuk ke adegan ya. Adegan yang paling berkesan menurut gue pas Beth nangis sama Jolene. Karena lo akhirnya ngerasa gitu ya kayak wah gila nih orang manusia nih. Juga. Ini manusia nih orang gitu, walaupun sekuat apapun dia berusaha, dia kalah, dia melewati masa-masa sulit, ibunya meninggal, bapaknya balik lagi minta rumahnya anjing gitu kan. Tapi pas dia nangis, abis itu wah ini bener-bener manusia yang ketika ada saatnya lu jatuh dan lu harus mengungkapkan dengan nangis ya nggak apa-apa nangis. Dan di situ ada Jolene ya, pas banget. Dia kan Jolene tuh sahabat pertamanya dia gitu kan, dia bisa membuka perasaannya lebih terbuka gitu sih. Dan Jolene. Di titik itu akhirnya dia juga sadar, bangkit lagi ya nggak sih? Iya bangkit akhirnya lagi. Akhirnya menang sampai ujung juga kan. Dan itu. Maksudnya di sini juga sebenarnya ada edukasi secara nggak langsung ya. Ada ya lu kalau mau ngapa-ngapain ya lu jangan minum, jangan obat-obatan, jangan ngedrugs gitu. Ya karena itu akan mengganggu lu. Itu kan Benny ngomongin jangan itu juga. Terus Jolene juga ya lu kalau nggak ada gue paling lu mabok. Lu paling minum pil. Ngapain juga kan kalau nggak ikutan dan itu kan ada satu scene yang dia buang kan nanti terakhir. Nah itu ada dia ngebuang dan itu menurut gue jadi statement juga sih. Obat-obatan itu nggak akan membuat lu lebih jago. Toh nanti bayangan dia itu dibikin sama di kepala dia. Iya, akhirnya gila bisa. Sih. Itu bisa. Terakhir banget. Yang akhirnya dia pakai baju putih, hitam putih ya. Yeah. Itu Queen man. Queen, iya bener ya. Queen of Chess akhirnya keluar dan dia karena dia menang. Ngalahin Borgov. Iya. Queen namanya keren sih, serem gitu, Borgov. Iya. Waktu di Rusia, waktu dia datang ke sana terus ditelepon sama teman-temannya. Oh itu gue suka banget itu, parah. Gue suka banget sih itu feeling apa ya? Nggak tahu sih kayak lu kan awalnya tuh berusaha struggling sendirian, tapi ketika lu bersama-sama tuh lu bener-bener bisa diingetin gitu kan. Lu coba ini nanti lu kalau mau ngalahin ini kan gara-gara ditunda, gara-gara si Borgovnya ditunda nunda kan. Terus habis itu gua nggak sendiri, ada Harry, ada si kembar. Wah langsung Amerika banget guys. American Dream, kita harus menang lawan Rusia. Dia sering tuh pakai baju hitam putih atau motif kotak-kotak tuh yang gue perhatiin ya, catur. Maksudnya dia emang dari representatifnya dari pakaiannya dia gitu. Dia suka catur nih. Walaupun ada sering beberapa warna merah, warna yang lain gitu, tapi hitam putih tuh juga tetap dipakai. Dan terakhirnya kan Queen's Gambit-nya. Queen. Jadi Queen-nya kelihatan banget gitu. Si Beth tumbuh dewasa juga lewat kostumnya kan. Iya, benar-benar. Ini banget kan, diperlihatkan lah. Dari dia keluar ini ya dari dia awal di panti asuhan itu sampai dia masuk rumah, terus dia berubah, makin tumbuh gitu. Kelihatan gitu kan pendewasaannya, bajunya beda. Baju beda, makin stylish ya. Makin stylish. Dia juga sempat belanja kan. Iya, dan itu juga kayak ngasih lagi penekanan kalau si Beth juga cewek loh. Dia tuh suka fashion gitu. Dia juga suka fashion, suka dandan gitu. Beberapa orang
yang nggak begitu into sama chess atau catur, yang belum pernah atau udah pernah, mungkin akan sedikit mencari sesuatu kalau dia emang suka atau penasaran gitu sama istilah-istilah catur yang cukup banyak sebenarnya, kayak ngomongin Sicilia, terus apa lagi ya? Sicilian opening gitu ya, opening yang itu. Terus adalah pokoknya omongan Benny, omongan sama Harry, terus si Beth juga akan sering ngomongin soal istilah-istilah catur karena emang dia kan skupnya ngomongin catur gitu. Paling itu aja istilah yang mungkin sebagian orang akan ini apa ya, walaupun kita tetap memahami si jalan ceritanya sih. Tapi sejujurnya gue habis nonton Queen's Gambit tuh jadi penasaran kan? Jadi pengen main catur. Iya. Pengen main catur, terus gue jadi masuk ke YouTube rabbit hole video catur semua ini sekarang YouTube gue. Jadi karena Queen's Gambit ya. Berarti itu efek positifnya. Efek positif. Tapi kalau efek negatifnya mungkin kayak orang, ya udahlah gue nggak bisa main catur gitu loh. Kan tetep mungkin aja. Tetap gak bisa. Tetap nggak bisa. Hubungan dia sama Town sedikit banget di awal dan di tengah-tengah juga sedikit sebenarnya. Cuma langsung ke akhir aja, di akhir ada terakhirnya. Walaupun itu sebenarnya ya bisa-bisa aja. Cuma kayak dia cepet banget jatuh cintanya kan. Karena main catur dan dia keren nih, karismatik gitu. Iya sih. Sebenarnya bisa naksir sama yang lain ya kalau misalnya lebih. Iya. Karena sebenarnya maksudnya si Towns kan nggak jago-jago amat juga. Iya nggak jago. Orang dia masih cetek sebenarnya ya dibandingin Benny. Jadi sebenarnya alasannya apa gitu kan dia bisa naksir. Ya gitu. karena pas. Ya mungkin karismatik aja sih. First impressionnya ganteng-ganteng. Ganteng. Gue juga naksir sih. Ya emang Towns kelihatannya gitu ya, kelihatannya apa? Cowok yang kalem. Tapi ternyata dia punya. Cocok lah buat jadi pendamping gitu. Tapi kan dia punya orientasi yang berbeda dengan ternyata. Aduh, sedih. Tapi Towns juga akhirnya balik lagi dan mendukung dia kan. Maksud gue di sini semua karakternya pay off gitu. Apa yang di set up di awal orang-orang yang penting akhirnya tuh makin membuat cerita ini lengkap. Oke, skornya berapa menurut lu, Cil? Dari gue, karena gue suka banget, gue 9,5. Gila, gede banget sih. Yoi, sesuka Karena apa? Karena apa emang? Karena nggak tahu, gue ngerasa ini lengkap banget aja sih, semuanya diceritain. Betul. Menarik aja. Ini gue benar-benar duduk sekali duduk doang nontonnya, jadi kayak. Lu 7 episode? Seriusan? Wah. Gue sesuka itu sih. Kalau gue sih 8,5. Gue juga suka banget sebenarnya. 7 tapi padat gitu episodenya. Terus juga semuanya lengkap. Karakternya kuat, ceritanya juga pas gitu. Dan juga isu-isu sosial di era itu, rasisme, terus ada feminisme, diangkat lah ya, American Dream gitu, terus kayak ngomongin Amerika, itu semuanya dapat dan ini jadi penting sih. Makanya banyak orang yang suka, mungkin wajar, ini bagus sih. Coba yang buruk dari series ini apa sih? Karena yang kalian nggak suka lah. Nggak nemu nih soalnya. Sama, gue juga bingung. Oke. Dadah.